Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah. Amin. Pada pertemuan kali ini langsung kepada dua pertemuan ya, jadi agak lama. Cuman ini saya mampatkan. Saya harapkan lebih fokus dan lebih kepada intinya, sehingga tidak terjadi pembengkakan di kota, jadi agak hemat. Oke, judulnya mengenai etika bisnis dan lingkungan serta problematika etika di Indonesia. Ini ada bagan, ini merupakan kesimpulan, akan dijelaskan di bawah dari slide ini. Oke, dimulai dengan definisi lingkungan hidup. Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 ya. Berikut uraiannya, bisa kalian baca sendiri. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Terus kemudian satu ahli yang saya cantumkan yaitu Sujono menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam yang mencakup lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Jadi keseluruhan makhluk hidup yang ada di lingkungan kita. Oke. Kemudian penjelasan terkait disesuaikan dengan gambar yang pertama tadi, yaitu etika bisnis yang berkaitan dengan lingkungan baik secara internal maupun eksternal, dan keduanya saling berkaitan ya. Otomatis internal sendiri misalnya yaitu tenaga kerja, peralatan, kemudian kalau yang dari eksternal yaitu masyarakat ya, kemudian partner bisnis ini yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Ini saya berikan penjelasan, bisa ditambahkan melalui buku K. Bertens dan Irfan Fahmi. Terus etika bisnis dan lingkungan ini merupakan contoh alur hubungan negatifnya ya. Jadi kalau egoisme tinggi, pembisnis mengejar keuntungan saja ya, jadi fokus kepada keuntungan saja, tidak pada kepercayaan, maka terjadi perusakan terhadap lingkungan. Misalnya adanya limbah ya, limbah yang dibuang sembarangan, jadi pokoknya untung saja tanpa tahu bagaimana nantinya bisa mencemari lingkungan, maka pada akhirnya harus bertanggung jawab perusahaan tersebut. Kemudian definisi risiko lingkungan ini terkait masalah lingkungan, itu ada definisi risiko lingkungan namanya menurut Irfan Fahmi. Ini buku yang terbitan tahun 2017 ya. Jadi Irfan Fahmi itu sudah menerbitkan beberapa buku lingkungan. Itu tadi penjelasannya. Akibat dari tindakan yang sengaja. Maaf ya, nggak terlalu jelas mengenai risiko lingkungan terhadap perusahaan. Bisa langsung lihat di buku atau mungkin browsing. Dan saya bacakan aja. Para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudence atau hati-hati agar perusahaannya tidak terlibat dalam risiko yang telah ditimbulkan. Oke. Kemudian pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan. Jadi win-win solution ya nanti diharapkan pada akhirnya, karena tindakan yang merugikan masyarakat tersebut harus ada solusinya. Jadi bagaimana masyarakat enak, terus kemudian perusahaan juga enak. Dari aktivitas perusahaan yang dilakukan, ada yang bernilai positif maupun negatif.
positif. Jadi kalau melakukan positif, otomatis diharapkan dapat menciptakan kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, misalnya perbaikan jalan atau apa yang berada di sekitarnya. Dan kemudian perusahaan mendapatkan banyak keuntungan otomatis karena sudah memberikan image positif atau image yang baik terhadap masyarakat. Dan sebaliknya, kemudian visi dan misi. Visi, pandangan jauh tujuan perusahaan yang ingin dicapai, berorientasi ke depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi pada saat ini, mengekspresikan kreativitas. Jadi ini untuk masa yang akan datang, jadi lebih luas daripada ke misi. Misi sendiri adalah tujuan perusahaan yang saat ini ya, yang perlu dicapai. Dalam taraf khusus, kalau visi untuk umum, apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan untuk mewujudkan visi. Jadi ada tahap-tahapannya, prosesnya seperti apa ya. Terus kemudian lingkungan dan reformasi. Jadi kita harus tahu, kalian bisa cari sendiri ya di penjelasan mengenai Orde Baru. Jadi perubahan-perubahan itu terlihat pada saat Orde Baru, zaman Harto ya, kemudian rezim otoriter, zaman kekuasaan yang sangat mutlak, misalnya otoriter itu kekuasaan yang di tangan pimpinan. Terus kemudian era reformasi, berarti pada saat Pak Harto dulu digantikan oleh almarhum Bapak B.J. Habibie ya. Terus kemudian pemerintah lebih transparan dan akuntabel. Terus kemudian penerapan sistem desentralisasi, yaitu di reformasi plus minusnya seperti itu. Jadi mungkin kalau reformasi keterbukaan terlalu terbuka sekali, terlalu bebas, itu juga perlu adanya rule and control. Terus kemudian pengelolaan perusahaan, manajemen, ada manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen distribusi, dan juga manajemen finansial. Jadi finansial atau keuangan kaitannya ya. Dalam pengelolaan perusahaan. Produksi otomatis kaitannya sama bahan baku, pemasaran bagaimana, cara memasarkan, distribusi penyalurannya juga seperti apa, pihak terkait apa saja, terus finansial juga keuangan, sumbernya dari mana dan sebagainya. Budaya perusahaan, ini ada definisinya, kemudian kesimpulannya ya. Budaya kita dari awal sampai pertengahan sebelum ada pandemi corona, kita juga sudah bahas mengenai budaya macamnya. Terus kemudian definisinya juga ini secara umum saja, garis besarnya saya uraikan di sini juga karena kaitannya sama perusahaannya, jadi harus tahu mengenai budayanya. Terus kemudian dampak bisnis tanpa nilai etika menjatuhkan kredibilitas perusahaan. Otomatisnya dari contoh tadi, pembuangan limbah sembarangan, otomatis jatuh kepercayaan masyarakat itu jatuh pada perusahaan ya. Terseret dalam kasus hukum atau dirugikan secara ekonomi, dan tentunya etos kerja karyawan. Otomatis ketidakpercayaan pada masyarakat, terus kemudian ketidakpercayaan kepada karyawan karena tersangkut oleh kasus hukum, dan itu menjadi pembicaraan masyarakat luas. Jadi itu kerugiannya. Jadi siapapun yang memiliki perusahaan harus mempertimbangkan lagi tentang etika. Kemudian program pemerintah dan Kadin dalam hal ini ya, dalam bab ini itu ada 1 sampai 0. Saya berikan ini terkait masalah tugas. Jadi selamat mengerjakan tugas, ini kaitannya sama NPM akhir. Jadi satu orang masing-masing mengerjakan 1 uraian, menjaga harga dan martabat kegiatan bisnis itu apa, uraikan gitu. Menurut bahasa masing-masing dan dikerjakan sendiri-sendiri, oke. Terus kesimpulannya bisa dibaca.
Seperti biasa, kalau ada yang kurang jelas silahkan bisa japri saya secara pribadi. Kemarin juga ada beberapa yang japri. Terima kasih, semoga jelas yang saya sampaikan. Kemudian tetap sehat selalu dan tetap bersyukur, ibadahnya juga tetap ditingkatkan. Nanti suatu saat insya Allah wabah ini akan berakhir sesuai dengan kehendak Allah. Oke, selamat mengerjakan, tetap semangat ya, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, tambahan ya, untuk kelas sesi pertama, yaitu kelas pertama 2A3 itu sampai jam 9, jadi setengah 8 sampai jam 9 saya tunggu di komen di materi ini. Kemudian sesi kedua yaitu 2A4, nanti saya tunggu mulai setengah 10 sampai jam 11. Semangat ya.